Kasian kasian Salah. Energi yang diperoleh manusia dapat dihasilkan dari respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia ketika bernapas menghirup oksigen dalam udara yang bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar. Respirasi luar merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Respirasi dalam merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi juga merupakan proses pembakaran senyawa organik atau bahan makanan yang terjadi di dalam sel. Untuk menunjang proses tersebut, diperlakukan adanya oksigen sebagai zat pengoksidasi. Penyediaan bahan bakar untuk sel-sel tubuh memerlukan pertukaran gas-gas dengan lingkungan. Manfaat respirasi pada manusia adalah untuk meningkatkan fungsi paru-paru, membuat tekanan darah stabil, membuang toksin atau racun di dalam tubuh, dan melancarkan aliran limfatik. Adapun anatomi pada sistem pernapasan, yaitu terdiri atas saluran organ pernapasan serta pompa ventilasi paru-paru. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantung udara atau alveolus, organ paru-paru. Saluran pernapasan dibagi menjadi saluran pernapasan atas, yaitu ada hidung, mulut, faring, dan laring, sedangkan saluran pernapasan bawah itu ada trakea, bronkius, bronkiolus, dan paru-paru. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada hidung atau nasal. Hidung atau nasal merupakan saluran utama yang dilapisi dengan selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Hidung berbentuk piramida yang tersusun dari tulang keras, tulang rawan hialin, dan jaringan fibroaerolar. Rongga hidung atau capum nasalis memiliki bagian internal dan eksternal. Bagian eksternal hidung mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebase atau lemak. Sedangkan bagian internalnya dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Masing-masing rongga hidung terdapat 3 ruang kecil, yaitu meatus superior, media, dan inferior. Bagian internal rongga hidung juga memiliki rambut-rambut halus. Yang kedua itu ada teka atau faring. Faring adalah daerah di mana terjadinya persilangan antara jalur untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Selain itu juga, faring juga berfungsi sebagai penyaring, pengatur tekanan, dan juga dapat mengatur kelembapan udara yang masuk. Udara ini juga akan diteruskan ke batang tenggorokan atau trakea. Faring terletak di depan cervical vertebrata dan terdiri atas 3 bagian, yaitu nasofaring. Nasofaring adalah bagian faring yang terletak pada bagian belakang rongga hidung, dan nasofaring merupakan satu-satunya bagian faring yang hanya dapat dilalui oleh udara, sedangkan bagian faring lainnya dapat dilalui oleh udara maupun makanan. Yang kedua itu ada orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Orofaring dapat dilewati oleh udara dan makanan, sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring merupakan tempat pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Bagian ini juga dapat dilewati oleh udara dan juga makanan. Yang ketiga itu ada kotak suara atau laring. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara.
Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Dan yang keempat itu ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan. Trakea berbentuk seperti huruf C. Tulang rawan pada trakea berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Pada bagian dalam, saluran dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilea dan sel goblet. Silea-silea ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima itu ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Cabang-cabang bronkus disebut bronkiolus. Pada bronkiolus tidak terdapat cincin kartilago, tetapi tetap mengandung sel-sel bersilea. Dan yang keenam itu ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama, berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastis yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara. Paru-paru terletak di dalam rongga toraks atau dada sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Paru-paru kanan terdiri dari lobus superior, lobus intermedia, dan lobus inferior. Paru-paru kiri terdiri dari lobus superior dan inferior. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura, sedangkan pleura parietalis melekat pada dinding rongga koreks. Sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu ada mekanisme respirasi. Respirasi adalah seluruh rangkaian proses sejak pengambilan oksigen serta pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Proses respirasi terdiri dari 4 mekanisme, yaitu yang pertama itu ada ventilasi paru-paru, yang berarti masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli atau gelembung paru-paru. Dan yang kedua ada pertukaran gas melalui proses difusi. Setelah udara masuk ke saluran pernafasan dan sampai ke alveoli, kemudian terjadi proses difusi dari alveoli ke kapiler paru dan difusi karbon dioksida dari kapiler darah ke alveoli. Dan yang ketiga itu ada transportasi oksigen dan karbon dioksida. Transportasi oksigen pada keadaan normal, pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan dibawa oleh transportasi oksigen. Pada keadaan normal, pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan dibawa oleh oksihemoglobin 97% dan sisanya 3% terlarut di bawah dalam bentuk cairan plasma eritrosit. Dan transportasi karbon dioksida pada orang normal, dalam keadaan istirahat, rata-rata 4 mili karbon dioksida diangkut dari jaringan ke paru-paru pada setiap 100 mili darah. Dan yang keempat ada kontrol respirasi. Sistem kontrol respirasi diatur oleh kerja sistem saraf pusat yang meliputi pengontrolan secara sadar atau voluntary dan secara tidak sadar atau involuntary. Secara sadar, pusat pengontrolan respirasi berada di pusat kesadaran pada korteks, sedangkan secara tidak sadar, pusat pengontrolan berada di medula oblongata dan pons paroli. Yang kedua ada hemostasi. Hemostasi merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan lingkungan di dalam tubuh secara konstan. Hemostasis pada saluran pernapasan dilakukan dengan pertukaran gas dan regulasi pH darah. Pertukaran gas dilakukan oleh paru-paru dengan menghasilkan karbon dioksida dan menggantikannya dengan oksigen yang dibutuhkan oleh organ. Dan regulasi pH darah. Darah masuk ke kapiler dalam paru-paru, kemudian ion bikarbonat dan ion hidrogen diubah menjadi asam karbonat, lalu kembali menjadi karbon dioksida dan air.
Dan yang ketiga, ada mekanisme sistem pernapasan manusia. Dalam proses respirasi, terdapat dua siklus, yaitu inspirasi, proses masuknya udara ke dalam tubuh, dan ekspirasi, proses pengeluaran udara dari dalam tubuh. Dan terdapat dua mekanisme pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan proses naik dan turun tulang rusuk yang memperbesar atau memperkecil diameter anteroposterior rongga dada. Dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Penyakit pada organ pernapasan dan cara pemeliharaannya. Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernapasan ini dapat menyebabkan proses pernapasan. Berikut adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah. Paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Cara mencegah emfisema yang bisa diterapkan adalah berhenti merokok, menjaga kelembapan di rumah, berolahraga secara rutin, minum air putih setiap hari, hindari minum alkohol dan udara dingin, serta melakukan vaksinasi secara teratur seperti vaksin influenza maupun vaksin pneumonia. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti bulu, debu maupun rambut. Asma disebabkan oleh berbagai faktor, dimulai dari faktor genetik, karena alergi, infeksi saluran pernapasan, obat-obatan, perubahan cuaca, lingkungan kerja, olahraga, dan stres. Pemeriksaan penunjang pada penderita asma diantaranya yaitu dengan melakukan pemeriksaan spirometri, uji provokasi bronkus, pemeriksaan sputum, pemeriksaan sinofit total, uji kulit, pemeriksaan kadar IgE total dan IgE spesifik dalam sputum, foto dada, dan analisis gas darah. Ketiga ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Dan kita dapat mencegah penyakit ini dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, rutin mengonsumsi obat yang telah diberikan dokter, dan melakukan vaksin TBC. Keempat itu ada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA merupakan peradangan pada saluran pernapasan mulai dari hidung sampai paru-paru. ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri yang mudah menular. Cara mencegahnya yaitu rajin cuci tangan, perbanyak konsumsi makanan yang kaya vitamin C, menjaga kebersihan lingkungan rumah, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, mendapatkan vaksinasi seperti vaksin MMR, vaksin influenza, dan vaksin pneumonia. Dan yang kelima ada influenza atau flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Cara mencegahnya dengan cara istirahat yang cukup, memasang pelembab udara, melakukan pemeriksaan ke dokter, dan melakukan vaksin influenza. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernafasan dan jaringan paru-paru. Misalnya, sel mukosa membesar dan kelenjar mukus bertambah banyak.
Dapat pula terjadi radang ringan, penyempitan saluran pernapasan akibat bertambahnya sel-sel dan penumpukan lendir, dan kerusakan alveoli. Perubahan anatomi saluran pernapasan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu.